Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apakah kalian sudah tahu apa saja bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan? Mari kita belajar bersama. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia adalah bagian dari alam. Tempat tinggal serta semua kebutuhan manusia bersumber dari alam. Tanpa alam, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Betul bukan? Karena itu, manusia harus memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pemanfaatan alam tersebut manusia lakukan dengan berbagai macam cara, menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan letak geografis, lingkungan alam dibagi menjadi 3, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Perbedaan letak geografis tersebut membuat mata pencaharian manusia berbeda-beda loh. Manusia yang tinggal di dataran tinggi, mereka bekerja dengan bercocok tanam sayuran seperti wortel, kentang, dan lain-lain. Sedangkan manusia yang tinggal di dataran rendah dibagi menjadi 2, yaitu daerah kota dan daerah desa. Di daerah kota, manusia bekerja di perkantoran dan juga ada yang di pasar-pasar. Adapun kalau yang di desa, manusia bekerja dengan menjadi petani, menanam berbagai macam tanaman seperti padi, jagung, dan lain-lain. Terakhir, di lingkungan pesisir pantai. Manusia yang tinggal di pesisir pantai pun berbeda loh pekerjaannya dengan yang di lain. Ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai petani garam, dan masih banyak lagi. Itulah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial diwujudkan dalam interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Apa sih itu asosiatif dan disosiatif? Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif itu diantaranya adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi manusia sebagai makhluk sosial, yang diartikan bahwa manusia itu membutuhkan manusia lainnya untuk menunjang kehidupan. Jadi interaksi asosiatif itu interaksi yang bersifat positif. Munculnya interaksi sosial tujuannya adalah untuk mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Itulah interaksi sosial asosiatif. Kemudian ada interaksi sosial disosiatif. Nah, apa kira-kira interaksi sosial disosiatif itu? Nah, interaksi sosial disosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan suatu perpecahan. Jadi, disosiatif itu merupakan kebalikan dari asosiatif. Terus apa saja contoh-contoh dari disosiatif ini? Contoh-contoh dari interaksi disosiatif seperti kontroversi, persaingan, konflik, pertentangan, dan masih banyak. Interaksi sosial disosiatif ini adalah sebuah proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan konflik. Nah, itulah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Kemudian, yang ketiga adalah interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Kebutuhan manusia tersebut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua adalah kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama seperti sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Nah, tanpa itu semua, kemungkinan manusia tidak bisa hidup. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan selanjutnya setelah kebutuhan primer sebagai pelengkap atau tambahan yang harus dipenuhi.
Nah, kebutuhan sekunder ini sebagai tambahan atau pelengkap agar kehidupan dapat menjadi baik. Contohnya apa sih? Contohnya kita membutuhkan hiburan, hobi, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, seperti kemewahan, mobil mewah, rumah mewah, dan hal-hal lainnya yang sifatnya adalah memperindah saja. Itulah kebutuhan-kebutuhan manusia yang merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Nah, apa sih itu budaya? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya, dan seterusnya. Budaya diantaranya berupa adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan kebudayaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal seperti agama atau kepercayaan, lingkungan tempat tinggal, serta kebudayaan lain.